Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandara Salina, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu buku teks bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 karangan Titik Harsiati, Agustianto, dan Eko Sasi dari segi kebahasaan dan kelayakan pengujian. Dosen pengampu Dr. Zahra Alwi MPD dan Ernalda SPD MPUM PhD. Identitas buku. Judul buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7, pengarang Titik Harsiati, Agus Trianto, dan Eko Sasi, tahun terbit 2016, Kota Jakarta, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Jumlah halaman 300 halaman, ukuran 25 cm. Adapun latar belakang dari kegiatan analisis ini yaitu untuk mengetahui kelayakan buku teks yang akan digunakan peserta didik dan guru. Buku teks tersebut harus memenuhi kriteria buku teks. Untuk itu perlu melakukan analisis terhadap buku teks yang digunakan di sekolah untuk mengetahui layak atau tidaknya buku tersebut. Pada kesempatan ini, penulis telah menganalisis buku teks yang berjudul Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 pada bab 1 sampai dengan bab 3. Rumusan masalah, bagaimana aspek-aspek penilaian buku teks pada teori SMP, apakah buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 pada bab 1 dan 3, 1 sampai dengan 3 sesuai dengan teori SMP. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek penilaian buku teori SMP dan untuk mengetahui buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 pada bab 1 sampai dengan 3 sesuai atau tidak dengan teori SMP. Manfaatnya yaitu menginformasikan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 pada bab 1 sampai dengan 3 dengan menggunakan teori BSMP. Dan memberikan bukti analisis buku teks Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 pada bab 1 sampai dengan 3 dengan menggunakan metode deskripsi. Batasan teori. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan bahwa analisis saya ini menggunakan teori BSMP. Jadi berdasarkan teori BSMP ini, beberapa aspek penilaian itu pada buku ajar, yaitu aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, kebahasaan, dan kelayakan geografikan. Lalu kemudian aspek bahasaan. Nah, aspek bahasaan itu kalau menurut Irawan, ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam penilaian kelayakan bahasa, yaitu kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang komunikatif, dan pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan dan atur berpikir. Untuk BSMP sendiri, itu ada 6 poin. Yang pertama, lugas, komunikatif, dialogis, interaktif, kesesuaian dengan perkembangan pendidik, lalu kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, dan yang terakhir penggunaan simbol istilah dan ikon antar bagian dalam buku. Lalu, aspek kelayakan itu ada 4 poin. Yang pertama, type penyajian, kemudian ada pendukung penyajian, selanjutnya ada penyajian pembelajaran, dan yang terakhir koherensi dan keruntutan alur pikir. Nah, metode analisis. Pada kesempatan ini, saya menggunakan metode deskriptif. Jadi menurut Irawan, mengutip pendapat Whitney tahun 1960, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interferensi yang tepat. Dalam menganalisis buku teks, metode deskriptif dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau prosedur pemecahan masalah yang diteliti, yaitu buku teks dengan gambaran berdasarkan fakta-fakta apa adanya. Selanjutnya, nah, ada pun langkah-langkah yang saya gunakan dalam menulis hasil dari analisis buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 karya Harsiati dan kawan-kawan ini dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu pertama, saya memahami teori BSMP dulu, lalu saya mempelajari buku teks yang saya gunakan, yaitu buku teks Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 karya Harsiati dan kawan-kawan. Setelah itu saya menganalisis buku teks dengan kriteria pada 2 aspek yang telah saya tentukan, yaitu dari kelayakan bahasa dan juga kelayakan pengujian. Terus selanjutnya saya membuat rumusan masalah, kemudian menentukan tujuan dan manfaat analisis, dan terakhir menguraikan hasil analisis buku teks dengan menyesuaikan kriteria pada 2 aspek yang telah ditentukan sesuai dengan fakta apa adanya. Nah, ini adalah hasil dari analisis saya dan juga pembahasannya.
Dari aspek pertama itu aspek bahasaan. Jadi sudah saya jelaskan tadi aspek bahasaan itu ada lugas, komunikatif, dan sebagainya. Yang pertama itu lugas. Contohnya pada halaman 7 di buku, tulis menggunakan kalimat perintah yaitu diskusikan hal-hal berikut. Jadi bahasanya tuh lugas apa adanya, tidak dilebih-lebihkan seperti itu. Lalu yang kedua komunikatif. Dapat dibuktikan pada halaman 3, penulis menguraikan pertanyaan sederhana. Pernahkah kamu membaca info pekerjaan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Jadi seolah-olah si penulis itu berbicara, berkomunikasi dengan peserta didik, meskipun dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu dialogis dan interaktif. Itu seperti pada halaman bukunya itu ada di halaman 25, penulis memberikan kalimat semangat dan motivasi pada peserta didik untuk mengasah kreativitas dan menjadi penulis hebat. Jadi buku ini banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa motivasi untuk anak, untuk peserta didik. Lalu bahasa yang digunakan buku ini memicu anak didik untuk berpikir kritis. Yang keempat itu kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Jadi seperti pada halaman 44, penulis mendeskripsikan cerita fantasi dengan menyertakan contoh yang begitu familiar, itu cerita Harry Potter. Selain itu juga penulis menjelaskan jenis fantasi dan contohnya dalam bentuk kotak-kotak yang berwarna biru, sehingga anak didik ini merasa senang, tidak melihat banyak tulisan yang membuat mereka bosan seperti itu. Apalagi buku ini digunakan untuk anak-anak SMP yang baru saja lulus dari sekolah dasar. Lalu ini aspek bahasaan selanjutnya ada kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, karena buku ini adalah buku mata pelajaran bahasa Indonesia, tentu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pada bab yang saya analisis yaitu 1 sampai dengan 3 itu menggunakan bahasa Indonesia dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir itu penggunaan simbol, istilah, dan icon. Nah, untuk buku bahasa Indonesia ini yang sudah saya analisis dari bab 1 sampai dengan 3, tidak banyak menggunakan simbol, istilah maupun icon, tapi salah satunya itu ada di halaman 44. Jadi ada icon panah yang menunjukkan untuk contoh jenis cerita fantasi. Nah, aspek yang kedua itu aspek kelayakan penyajian. Itu terdiri dari teknik penyajian. Jadi pada bab 1 pendahuluan atau pengantar diletakkan setelah halaman judul bab, yaitu pada halaman 2. Untuk penutup bab 1 sampai dengan 3, anak didik diberikan tugas literasi. Jadi tugas membaca, terserah membaca apa saja jenisnya, boleh dongeng, boleh cerpen, boleh novel. Nah, setelah mereka membaca, mereka itu nanti mempresentasikan di depan kelas dan guru nanti menilai bagaimana di anak didik itu menceritakan buku yang telah dibacanya. Lalu penyajian konsep itu disajikan secara runut. Tentunya pada bab 3 dimulai dari mendeskripsikan teks prosedur melalui contoh. Itu pada halaman 3 anak didik diminta mengidentifikasikan tujuan teks prosedur berdasarkan teks prosedur yang telah disajikan. Lalu kemudian pada halaman 87 dan sampai dengan 91 anak didik mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur dan mengidentifikasi jenis teks prosedur melalui diskusi berkelompok. Jadi buku ini banyak meminta anak didik untuk menganalisis. Nah, analisis itu sendiri nanti mereka menganalisis dari contoh-contoh yang telah diberikan penulis melalui buku ini. Lalu yang kedua itu ada pendukung penyajian. Seperti pada bab 1 halaman 2 terdapat kalimat motivasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa buku ini memang banyak sekali menyampaikan kalimat-kalimat motivasi untuk peserta didik. Lalu contoh-contoh soal tidak disajikan dalam buku ini, tapi penulis banyak memberikan latihan analisis mandiri maupun diskusi kelompok seperti pada bab 2 halaman 48. Lalu pada bagian awal setiap bab tidak tampilkan kata-kata kunci baru, tapi melainkan ditampilkan kompetensi dasar yang hendak dicapai peserta didik. Lalu tugas latihan akhir diganti dengan proyek literasi seperti yang saya sampaikan tadi. Juga terdapat pengantar di awal bab seperti pada bab 1 halaman 2, bab 2 halaman 44 dan bab 3 halaman 82. Ada juga glosarium itu diletakkan di halaman 268 sampai dengan 299. Daftar indeks diletakkan pada halaman 300. Daftar pustaka itu diletakkan sebelum glosarium yaitu pada halaman 296 sampai dengan 297. Nah, untuk lampiran sendiri itu tidak ada di buku ini, tapi diganti dengan profil penulis buku ini, yaitu yang saya sebutkan di pertama tadi, Kartika dan kawan-kawan.
Nah, selanjutnya itu adalah penyajian pembelajaran. Penyajian pembelajaran pada buku teks harus mengajak pendidik interaktif dan juga partisipatif. Nah, pada buku ini, yaitu pada bab 2 halaman 77, setelah anak didik menganalisis teks cerita fantasi dari contoh yang telah diberikan oleh penulis melalui buku, anak didik ini diminta untuk menulis cerita fantasi dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan si penulis tadi. Lalu setelah itu pada halaman 78, anak didik diminta untuk mempublikasikan hasil cerita fantasi yang telah dibuat melalui lomba-lomba ataupun melalui website dan blog. Lalu selanjutnya itu ada koherensi dan keruntutan alur pikir. Pada bab 3 buku bahasa Indonesia ini yang saya analisis ini mendeskripsikan teks prosedur melalui kalimat cerita dan contoh. Lalu anak didik mengidentifikasi ciri teks dengan cara mengidentifikasi tujuan bahasa dan jenis teks prosedur terlebih dahulu berdasarkan contoh yang telah disajikan di buku. Kemudian anak didik menyimpulkan isi contoh teks prosedur tersebut lalu memperagakan hasil simpulan tersebut. Jadi seperti yang kita tahu, teks prosedur itu kan langkah-langkah ya. Nah, jadi setelah mereka menganalisis, nanti mereka memperagakan hasil analisis tersebut, misalkan dari tahap pertama, tahap kedua, sampai dengan tahap terakhir. Lalu selanjutnya itu topik itu ada struktur dan bahasa teks prosedur. Anak didik akan mempelajari topik tersebut melalui tugas analisis pada contoh yang telah disajikan di buku. Nah, kemudian itu menelaah urutan, memperbaiki dan melengkapi teks prosedur, serta penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Terakhir, anak didik diminta menulis dan memperagakan teks prosedur secara mandiri. Teks prosedur itu yang telah mereka buat sendiri. Nah, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, bahwa topik-topik atau materi-materi tersebut sesuai dengan kompetensi dasar yang ditampilkan di awal bab 3 pada halaman 81. Lalu selanjutnya ini ada penutup. Kesimpulan dari analisis saya, itu berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, maka buku bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 sesuai dengan aspek-aspek pada teori BSNP. Hal ini dilihat dari hasil-hasil setiap poin-poin pada kedua aspek yang telah dipilih. Itu ada aspek kebahasaan dan juga aspek kelayakan pengajian. Di sini telah memenuhi 6 poin, kelayakan bahasa yaitu lugas, komunikatif, biologis, interaktif, sesuai dengan perkembangan pendidik, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan yang terakhir penggunaan simbol, istilah, dan ikon antar bagian dalam buku. Begitu juga dengan aspek kelayakan penyajian. Sudah memenuhi 4 poinnya, yaitu teknik penyajian, pendukung penyajian pelajaran, koherensi, dan keruntutan alur pikir. Nah, saran yang saya berikan setelah saya menganalisis buku ini, jadi ada beberapa saran yang dapat saya berikan. Buku ini sebaiknya memberikan latihan akhir pada setiap bab, karena buku ini hanya memberikan tugas literasi, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sebaiknya penulis juga memberikan latihan akhir, bisa berupa pilihan ganda maupun esai, untuk menguji kemampuan anak didik setelah mempelajari materi yang telah dianalisis secara mandiri maupun diskusi kelompok. Lalu berikanlah juga soal berupa pilihan ganda, karena seperti yang saya sampaikan bahwa banyak sekali tugas-tugas berupa analisis. Analisis itu dilakukan secara mandiri maupun diskusi kelompok. Dan juga ada beberapa pertanyaan esai yang terdiri dari 5 atau 7 pertanyaan. Ini dilakukan supaya siswanya tidak jenuh atau bosan dengan sistem pertanyaan esai dan juga tugas analisis. Sedangkan yang kita ketahui bahwa anak SMP kelas 7 ini kan daya pikiran juga belum terlalu tinggi, masih belum berkembang. Ibaratnya baru sedikit sekali, kan baru sekolah dasar, bukan seperti SMA yang sudah daya tangkapnya lebih tinggi dari anak SMP. Nah, daftar pustaka itu saya mengambil dari Irwan. Itu bukunya mengembangkan buku teks sejarah membaca berbasis pendekatan proses untuk SD. Lalu Ishak A dan Yustina. Lalu ada buku dari Mumpuni, integrasi nilai karakter dalam buku pelajaran. Lalu juga buku 1 jam, apresiasi filosofi dan Yustina Ishak. Nah, riwayat penulis. Nama Nanda Ruslina, NIM 0602138192408. Nomor WA 0896 1995 170.
Email nandarasalina22@gmail.com, alamat Jalan Kapten Abdullah, Lorong Perguruan RT 3 RW 1 nomor 148, Kecamatan Pelaju, Sumatera Selatan. Palembang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.